Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini tanggal 7 September 2020 kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan oleh Allah untuk bertemu secara virtual pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 sekolah menengah atas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan tetap semangat ya belajar dari rumah dan segala tantangannya. Dinikmati saja, setidaknya ini menjadi pengalaman bahwa dalam perjalanan kalian sebagai peserta didik itu ada satu fase di mana kalian diharuskan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi. Baik, materi kita hari ini itu materi 4 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas Al-Quran dulu ya. Ada 3 bahasan utamanya. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum, dan yang ketiga adalah kandungan hukum Al-Quran. Pengertian Al-Quran, kita lihat dari 2 tinjauan. Pertama, secara bahasa, berasal dari bahasa Arab qira'ah, yaqra'u qira'atan Qur'anan, artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi intinya Al-Quran ya sesuatu yang dibaca. Maka ketika Al-Quran hanya menghiasi rak misalnya, kemudian berdebu di sana karena tidak tersentuh untuk dibaca, berarti Al-Quran kehilangan fungsinya bagi kehidupan kita sebagai muslim. Maka sejatinya Al-Quran itu adalah bacaan rutin kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena membacanya adalah bagian dari ibadah dan itu berarti berpahala. Secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, dan itu berbahasa Arab sampai kepada kita secara mutawatir, artinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu terhindar dari dusta. Ditulis dalam mushaf, jadi ditulis dalam lembaran yang digabungkan dalam satu kitab. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan keberadaan Al-Quran bagi umat Islam itu menjadi hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Itu pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Sekira tidak sulit ya, kita lanjut saja. Salah satu dasarnya adalah dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran itu memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana kedudukan Al-Quran? Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Itu ditegaskan dalam Al-Quran surah Nisa, surah yang keempat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah. Di mana itu hukum Allah ditetapkan dalam Al-Quran dan Rasulnya itu sunnah.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, kita lanjut kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa saja isi kandungan hukum dalam Al-Quran? Pertama adalah akidah dan keimanan. Jadi ini kandungan yang pertama, mengajarkan tentang akidah dan keimanan. Itu tertuang dalam rukun iman yang 6 itu ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Kemudian kandungan hukum yang kedua adalah syariah atau ibadah. Jadi ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah mahda, seperti salat, zakat, puasa, haji, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahda. Nah, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah itu dinamakan ilmu fikih ya. Kemudian juga pada bagian ini membahas tentang hukum ibadah. Jadi mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya hukum perintah sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian hukum muamalah. Jadi ini terkait antara interaksi antar manusia. Misalnya tata cara jual beli, hukum pidana, perdata, warisan, pernikahan sampai politik dan sebagainya. Kemudian kita lanjut, kandungan hukum yang ketiga adalah tentang akhlak. Jadi Al-Quran itu memuat tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku. Baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, berakhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain ya, misalnya binatang dan tumbuhan. Jadi pendeknya berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Itu nampak mulai dari ucapan, tindakan, dan dituntun oleh niat yang baik. Oke, itu pembahasan singkat tentang Al-Quran mulai dari pengertian, hukum dan kedudukan. Sekarang kita lanjut hadis ya, atau sunnah. Ini lebih panjang pembahasannya. Pertama kita akan membahas pengertian, kemudian kedudukan hadis, kandungan hukum hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan macam-macam hadis. Yang pertama pengertian. Jadi hadis dan sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan ya. Kemudian secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis juga dinamakan sunnah. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya hadis dengan sunnah? Hadis itu adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasul yang menjadi sumber hukum Islam. Nah, hadis itu punya bagian secara garis, ada 3 bagiannya. Jadi bagian-bagian hadis ada 3. Kita tunggu hurufnya selesai jatuhnya ya, satu-satu. Oke. Pertama adalah sanad. Sanad itu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai tiba kepada kita. Itu sanad. Bagian hadis yang kedua adalah matan, isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang ketiga rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Apa contohnya? Misalnya ini an Abi Hurairah, itu sanad ya. Dari Abi Hurairah bahwa hadis itu tiba kepada kita, itu sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari mana asal hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Itu dari Rasulullah SAW. La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, tidak mengumpulkan di antara dua perempuan yang bersaudara. Itu adalah matan atau isi hadis. Kemudian yang mana rawinya? Yang dalam kurung rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, itu adalah rawi. Jadi Bukhari itu adalah periwayat dari hadis
yang sanadnya dari Abi Hurairah. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Pertama, kedudukan hadis. Apa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Sebagai sumber hukum Islam itu satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Salah satu ayat yang mendukung itu adalah Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini menguatkan kedudukan hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita lanjut ya. Bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ada 4. Yang pertama, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi ketika syariah perintah itu bersifat umum dan umat Islam memerlukan detail, penjelasan terperinci bagaimana perintah itu dilaksanakan, maka hadis yang akan melakukannya. Kemudian memperkuat penyataan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh yang pertama ya, menjelaskan ayat yang masih bersifat umum. Contohnya perintah salat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat. Ada perintah mendirikan salat, itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara salatnya? Itu tidak ada penjelasan dalam Al-Quran karena bersifat umum. Maka hadis Rasulullah kemudian menjelaskan tentang tata cara maupun jumlah rakaatnya. Makanya kemudian ada hadis riwayat Bukhari, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara Rasulullah salat itu dilihat oleh para sahabat yang hidup pada masanya. Kemudian diceritakan secara selanjutnya kepada generasi para tabi'in, tabi'id dan seterusnya sampai kepada hari ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu. Oke, kita lanjut. Fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran adalah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya tentang perintah puasa, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Hadis kemudian menguatkan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Jadi itu ya, memperkuat. Jadi patokannya bulan ya. Jadi kemudian kita berpuasa dan berbuka karena melihat bulan. Itulah penguatan hadis yang diberikan terhadap Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 34, orang-orang yang menyimpang emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Jadi harta itu gunanya zakat itu gunanya untuk membersihkan harta kita, dan itu bagian dari ibadah dan berpahala. Supaya harta itu tidak mendatangkan siksa, kemudian dapat mendatangkan pahala, maka diwajibkanlah zakat. Dan itu diterangkan tujuan zakat, maksud dan tujuan zakat menurut hadis riwayat Baihaqi terkait dengan pernyataan Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 yang berisi ancaman kenapa orang mendapatkan azab yang pedih ketika dia tidak membelanjakan hartanya. Maka hadis kemudian menjelaskan tujuannya zakat itu supaya harta itu baik. Oke, kita lanjut. Fungsi hadis yang keempat adalah menetapkan hukum yang baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang tidak terdapat nasnya secara qat'i,
qat'iyah secara jelas dalam Al-Quran itu yang dijelaskan oleh hadis. Misalnya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Jadi hadis Rasulullah kemudian menjelaskan dari hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan, mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Jadi seorang laki-laki tidak bisa menikahi sekaligus dua saudara perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kecuali salah satunya misalnya meninggal dunia atau bercerai kemudian menikahi saudaranya yang lain. Oke, itu adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 ya. Baik, kita lanjut. Macam-macam hadis. Jadi pembahasan terakhir. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan mereka tidak bersepakat berdusta. Misalnya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Itu ya. Jadi apakah dari banyak orang yang meriwayatkannya dan itu mereka bersepakat tidak berdusta. Ini posisi hadis tertinggi dari segi dari segi periwayatannya. Kemudian yang kedua adalah hadis masyhur. Adalah hadis yang saya tampilkan dulu ya. Hadis masyhur. Masyhur itu bukan terkenal ya, tapi istilah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat berdusta. Jadi ini di bawah hadis mutawatir. Contohnya adalah orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kita tahu bahwa Bukhari itu, Imam Bukhari meriwayatkan banyak hadis dan kumpulan hadisnya terangkum dalam kitab hadis Sahih Bukhari, ada juga Sahih Muslim. Oke, kita lanjut. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir dilihat dari segi kualitas yang meriwayatkannya. Hadis ini dibagi dalam 3. Jadi secara umum dari segi periwayatannya hadis itu terbagi 3 ya. Hadis mutawatir dengan posisi kedudukan dan kualitas tertinggi tidak bersepakat berdusta. Hadis masyhur tidak bersepakat berdusta, nah itu diterima oleh para tabi'in. Kemudian hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir baik dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya. Nah, kita lanjut bahwa hadis kemudian juga terbagi dalam 3. Yang pertama adalah hadis sahih. Jadi dari segi sanadnya, tadi dari segi periwayatnya ya, perawinya, sekarang dari segi sanadnya terbagi 3. Yang pertama hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau hujjah. Jadi kehujahannya itu terjamin ya, karena perawinya itu memiliki kualitas yang memang disyaratkan menjadi kriteria bahwa hadis itu dianggap sahih. Pertama, dia adil, kemudian kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak terputus di tengah jalan sehingga diragukan kesahihannya. Kemudian tingkatan hadis yang kedua adalah hadis hasan. Ini bukan nama orang ya, tapi istilah untuk hadis adalah hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, memenuhi kriteria adil tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak terputus, tidak cacat dan tidak bertentangan. Jadi bedanya hadis sahih dengan hadis ahad adalah soal kuat dengan tidaknya hafalan. Karena ketika pada masa Rasulullah, hadis Rasulullah itu
Rasulullah menyatakan hadisnya kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Jadi kemampuan para sahabat atau periwayah hadis atau perawi hadis menghafalkan hadis itu sangat mempengaruhi kualitas hadisnya. Jadi ketika hafalannya tidak kuat, boleh jadi ada matannya yang terlewatkan atau materi hadis yang terlewatkan. Makanya masuk kategori hadis hasan. Kemudian yang ketiga adalah cang hadis yang ketiga adalah hadis hasan tadi sudah. Kemudian hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Jadi sudah tidak sahih karena perawinya tidak adil, misalnya tidak tajam penglihatannya, sanadnya terputus, juga tidak hasan. Nah, ini hadis yang lemah, bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum Islam dan dia bisa dijadikan motivasi dalam beribadah. Yang ketiga adalah hadis maudhu, hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau hadis palsu. Ini kategori hadis paling tertolak ya. Hadis palsu. Jadi dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis dan itu jelas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan hadis ini tertolak. Tidak bisa diterima. Jadi dari 3 tingkatan itu hadis sahihlah dan hadis hasanlah yang memiliki kedudukan yang kuat dari segi kualitasnya. Baik, demikian pembahasan materi Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan hidup. Pada kesempatan ini terima kasih banyak ya. Jadi masih ada materi pada bab 4 ini, itu tentang ijtihad. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi tetap semangat ya di tengah pandemi COVID-19, jaga kesehatannya. Kita masih tetap belajar dari rumah. Jika ada materi yang tidak dipahami, jangan segan-segan untuk bertanya pada guru. Sampai ketemu lagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.